Baik teman-teman, kita lanjut ke part 2 teman-teman. Untuk masa pemulihan ini teman-teman. Nah, untuk masa pemulihan untuk di part 2 ini teman-teman ya. Tadi soalnya video ada part 1 part 2 nggak cukup. Jadi dibagi dua aja karena untuk uploadnya nanti lama teman-teman. Jadi ini saya lanjut ke part 2. Agar kita lebih cepat pemulihannya tentang seputaran gangguan asam lambung good anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Lalu selain jalan kaki apa saja? Selain jalan kaki teman-teman ya. Terus lakukan rutinitas beraktivitasnya apa? Contoh bersosialisasi. Ini sangat mempengaruhi kalian. Bersosialisasi itu sangat penting buat orang-orang yang terkena gangguan yang diakibatkan daripada asam lambung good anxiety psychosomatic disorder. Nah ini penting bersosialisasi. Tapi bukan hanya via telepon. Bersosialisasinya kamu datang ke tempat-tempat dikatakan ke saudara kamu, teman-teman kamu, ya kamu datang deh kepada orang-orang yang yakin orang ini yang bisa memahami kita, orang bisa mengerti tentang anxiety disorder, yang orang yang bisa memahami kita deh, karakter kita yang bisa menyenangkan, yang bisa yang sepemahaman gitu. Itu penting. Tapi Kang gimana saya mau pergi, kadang-kadang saya juga mau pergi tuh suka takut dan sebagainya. Itu kesalahannya. Itu di situ. Kamu turutin rasa takut kamu turutin rasa khawatir kamu ikutin rasa was-was kamu ikutin rasa cemas kamu. Saya jamin 2 sampai 5 tahun lagi nggak jamin kalian bisa pergi daripada zona anxiety disorder. Maka kalau kalian dengan pengen cepat teman-teman ya, ini lanjut part 2 teman-teman. Ini lanjut part 2. Kalau pengen cepat masa pemulihannya, kalian harus bisa satu kata, harus bisa melawan rasa takut kamu, lawan rasa khawatir kamu, lawan rasa takut kamu, lawan rasa was-was kamu. Karena ingat, pegang satu teguh. Keteguhannya dipegang. Apa? Karena penderita gangguan asam lambung good anxiety psychosomatic disorder, apapun itu sensasinya, sehoror apapun itu sensasinya, itu tidak berbahaya, tidak membuat kamu mati, tidak membuat kamu gila, gak bakalan membuat kamu stroke, apalagi pingsan, gak bakal. Jadi kalian gak perlu takut. Tapi Kang masalahnya saya ini jantungnya berdebar. Iya semua juga jantung berdebar, tapi berdebarnya hebat Kang. Ini beda. Memang wajar. Kenapa? Kita ini tanpa disadari ya, ada 2. Kita terkena panic attack ya. Panic attack itu kadang-kadang kita nggak mikir apa-apa. Jangankan lagi mikir, kita lagi tidur, tiba-tiba kita terbangun. Gara-gara apa? Karena kita sudah terkontaminasi oleh pikiran-pikiran buruk, oleh pikiran-pikiran negatif yang selama ini mungkin kemarin-kemarinnya, ya kan? Kemarin-kemarinnya kita pikiran terlalu kenceng. Efeknya sekarang teman-teman. Efeknya sekarang hari ini berpikirnya kenceng banget. Efeknya sehari 2 hari kemudian. Itu ada yang namanya panic attack. Terus ada yang namanya, selain panic attack juga ada yang namanya dikatakan tiba-tiba jantung berdebar, denyut nadi kenceng. Itu sebetulnya denyut nadi itu normal, biasa aja. Kenapa? Karena kita itu tertujunya kepada fokusnya kepada denyut nadi itu. Jadi seolah-olah ini kok dirasa-rasa, apalagi maaf saya muslim tuh. Ketika lagi sholat tuh, saya lagi sholat tuh pegang begini. Ini kerasa banget nadi saya tuh nyet gitu, kerasa banget. Kadang-kadang dipikir sampai denyut nadi sampai ke leher, nyet sampai dirasa-rasanya sampai ke kepala, nyet. Gak nyaman karena kita terlalu fokus dengan sensasinya. Gitu, terlalu fokus. Coba kalau kita fokusnya kepada gua sehat, gua nggak apa-apa. Terus kita abaikan dengan cara beraktivitas, dan itu ngaruh kenapa? Dan itu ngaruh membantu pemulihan kalian gitu teman-teman. Jadi kalian itu nggak perlu takut, nggak perlu khawatir tentang sensasi-sensasi lah yang selama ini kita berbicara tentang sensasi, yang suka menyamakan sensasi, yang suka gula-gulana, yang suka meratapi. Apa sih, walaupun dia saking terkenalnya 1001 sensasi, sebenarnya gitu-gitu aja, nggak jauh beda sih sensasinya itu. Yang bikin bahaya itu diri kita sendiri, tapi padahal itu tidak berbahaya, sama sekali tidak berbahaya. Jadi kalian nggak perlu takut. Buktinya ya toh bulan kemarin, minggu kemarin, mungkin setahun yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu, ya sama aja sensasi seperti ini, nggak rubah-rubah. Kalian juga mau dokternya bagus kayak gimana, tempat terapinya seperti apapun teman-teman ya, kalian kalau tidak diperbaiki psikis dengan mentalnya, itu sensasi itu akan awet teman-teman, akan awet, dia betah banget tuh di situ. Nah kita nih pikiran kita nih lagi riskan, dikatakan pikiran kita lagi memang lagi lemah begini, akhirnya apa teman-teman? Ya
kita tertujunya kepada kekhawatiran. Apa sih yang ditakutin, apa sih yang dikhawatirin, apa sih yang dicemasin, apa sih yang bikin was-was. Orang terkena gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder itu teman-teman ya, rata-rata ya berpikirin cuma 3 yang ditakutin. Yang pertama, dia takut penyakit berat. Yang kedua, dia takut penyakit kronis. Yang ketiganya, dia ujung-ujungnya takut M. Bahasa umumnya orang anxiety takut M, garis miring metong. Lebih detailnya lagi, takut mati. Udah nggak ada lagi yang dipikirin. Kenapa? Mikirin anak saya, mikirin istri, mikirin suami, mikirin seolah-olah kita belum siap. Itu yang membuat kalian itu dikatakan yang susah untuk bangkit. Itu yang dikatakan kamu itu susah untuk pergi daripada zona anxiety disorder. Maka untuk kalian ya, saya kasih tahu, jangan pernah berpikir tentang dikait-kaitkan tentang penyakit, tentang sensasi kalian yang timbul. Sensasi kalian timbul, sensasi kalian datang dikait-kaitkan dengan penyakit. Nggak ada hubungannya teman-teman. Ingat, kita itu berperangnya bukan dengan penyakit, tapi berperangnya kita melawan pikiran kita melawan psikis kita melawan mental kita. Itu berani ya, harus berani. Kalau kita lemah mentalnya, kalau kita gampang down, gampang takut, apa sih? Dan apa sih yang takutin? Nggak ada. Jadi jangan jangan dikait-kaitkan dengan penyakit. Nggak ada. Jadi gitu, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk penderita gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder agar gampang masa pemulihannya, selain pertama yang di part pertama itu tentang bag-bagan olahraga. Yang kedua ini saya lanjutkan dengan bersosialisasi. Ini sangat penting. Bersosialisasi itu sangat penting, dan ini sangat membantu buat kalian untuk para penderita gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder. Bersosialisasi, teman yang bisa mengerti, yang satu pemahaman. Dan ingat teman-teman, jangan curhat, jangan cerita sama orang yang tidak pernah mengerti tentang anxiety disorder. Jadi kalau kita pengen cerita tentang keluh kesah tentang penderita yang kita alami, tentang anxiety, asam lambung, tentang sensasi, jangan bercerita kepada orang yang tidak pernah mengerti tentang anxiety disorder. Kenapa? Takutnya kalau kita bercerita sama orang yang kurang tepat, dia salah ngomong, tiba-tiba lu bahaya, lu begini, lu begini, kalian akan ke-trigger. Terus orang ini bicara gini, tangga gue meninggal loh, mati gara-gara apa? Gara-gara ini. Wah, dia orang yang terkena anxiety langsung mikir, waduh. Nah, kenapa? Riskan, gampang. Jadi pulang-pulang bukannya malah sembuh, ke-trigger lagi dia. Akhirnya apa? Keringet dingin keluar lagi, jantung berdebar lagi, les-lesan lagi, pusing lagi, perut begah lagi, gampang kembung lagi, sendawa terus, ulu hati mengganjal, nelan susah, tangan kaki juga kesemutan, dingin lagi, lunglai lagi. Ya begitu. Kenapa? Karena kita ini lagi ke-trigger. Orang anxiety itu ya, kalau sudah sedikit ke-trigger, itu nggak nyamannya banyak gitu. Walaupun sedikit ke-triggernya, tapi untuk pecah, untuk lepas daripada anxiety itu, dari anxiety tersebut ke sensasinya, itu butuh proses waktu yang durasinya lumayan. Hari ini ke-trigger dan itu butuh prosesnya mungkin sekitar sehari, ada yang 2 hari gitu. Karena untuk pokoknya jangan sampai salah curhat sama orang yang tidak mengerti dan memahami tentang anxiety disorder, teman-teman. Karena apa? Karena orang-orang anxiety itu, jangankan kita nggak tepat dengan orang yang tidak pernah mengerti tentang anxiety ya. Kadang-kadang teman-teman ya, suara burung aja nih. Suara burung bagi orang-orang anxiety disorder, suara burung padahal memang dari dulu burungnya begitu-begitu aja. Tapi bagi orang anxiety itu beda. Dulu kita nih sebelum terkena anxiety disorder ya itu biasa-biasa, cuek. Bahkan saya nggak merhatiin suara burung itu seperti apa. Nggak biasa lah, bodoh amat, emang sudah biasanya. Semenjak terkena anxiety disorder, ada suara burung hantu, suara burung yang dikatakan seri gunting ataupun citun cuing atau apalah gitu teman-teman ya. Itu yang tanda-tanda orang mau meninggal kan gitu ya. Mungkin mitosnya seperti itu. Itu dengar seperti itu teman-teman, itu saya langsung otak saya tertujunya sama jangan gue nih, jangan gue nih yang mau ini, jangan saya nih. Jadi berpikirnya seperti itu terus. Dia selalu mengkait-kaitkan, dan orang-orang yang terkena anxiety disorder itu seolah-olah dia mempunyai skenario sendiri. Itu kesalahannya. Jadi dia bikin skenario sendiri, dia suka mendiagnosa sendiri. Dan sifat-sifatnya orang yang terkena anxiety disorder ya, itu suka menyangkal, suka ngeyel,
gampang tersinggungan, terus mudah marah, emosian gitu. Mungkin ada sebagian yang temperamental, nambah-nambah tuh. Ya, memang seperti itu, dia lagi kacau. Maka kalian sebagai pasangan itu harus bisa mengerti dan memahami tentang orang-orang terkena anxiety disorder. Kalian mengalah saja seperti itu. Kenapa? Karena pikirannya dia lagi kacau, dia nggak bisa mikir-mikir yang lain, karena dia untuk berpikir diri sendiri aja dia nggak bisa gitu teman-teman. Itu orang-orang yang jadi orang-orang yang terkena anxiety disorder itu butuh kasih sayang bener-bener ekstra, butuh kesabaran yang bener-bener ekstra, butuh perhatian yang bener-bener ekstra, butuh manja yang bener-bener ekstra, butuh apa lagi ya, butuh yang namanya bener-bener diperhatikan bener-bener deh, lahir batin semua dipenuhin banget, mengerti, dipahami. Karena kayak apa di apa namanya diasuh apa namanya tuh, pokoknya bener-bener dimanjakan lah. Orang-orang transit dimanjakan, dibikin seneng. Kita yang waras nih, kita yang sembunyi, kita bawa daily ya. Terus kasih support buat mereka, kasih support, kasih pemahaman gitu. Kenapa? Itu membantu orang-orang sekeliling, itu membantu. Jangan orang-orang sekeliling itu jangan sampai lu lebay lu. Nah gitu tuh. Karena dulu saya begitu awal-awal, ya saya bilang, kok lebay lu gitu kan. Lebay, dikira tuh orang-orang yang itu lebay gitu. Ya karena diperiksa ke dokter bolak-balik juga ya normal. Nggak ada ditemukan yang mana penyakit berat. Paling asam lambung, GERD, anxiety, terus asam lambung, terus dispepsia fungsional, gastritis, mah, apalagi luka lambung. Paling itu ya hubungan dengan lambung, dan itu tidak berbahaya selama kita, kalau yang khususnya bagi yang 4 perkara yang mempunyai dispepsia fungsional, yang punya gastritis ataupun lambungnya luka, emahnya akut, itu wajib memantang makanan. Tapi kalau kalian nggak punya dispepsia, nggak punya luka lambung, nggak punya gastritis, nggak punya emah yang akut, kalian nggak perlu untuk memantang makanan, nggak perlu. Kenapa? Semakin kalian pantang, semakin kalian takut dengan makanan, itu semakin kalian akan terjadinya malnutrisi. Makanya banyak di antara teman-teman yang lain itu yang dikatakan mereka itu BB-nya berkurang, BB-nya turun dari 60 turun sekian sampai ke 40 sekian. Kok nambah kurus aja? Kenapa? Itu dulu saya rasakan. Saya 2 bulan lebih untuk memantang makanan yang rebus-rebusan. Kenapa? Karena saya mempunyai lambung yang luka, gastritis dan dispepsia fungsional, dan juga emahnya akut. Empatnya saya punya. Nah, dari situ teman-teman, ini saya memantang makanan jujur selama 2 bulan lebih. Walaupun makan saya banyak, walaupun itu nggak jadi daging. Kenapa? Karena saya punya stresnya juga dan sebagainya pada waktu itu. Bercampur. Nah, dari situ teman-teman, saya berkurang 1 bulannya saya 6 kilo hilang. 1 bulan itu saya 6 kilo, dan total dari 2 bulan kedua itu lebih susut lagi, lebih daripada 6 kilo. Dari 50 sekian itu sampai ke 42 terakhir itu. Itu sangat menyiksa banget. Belum lagi teman-teman, ditambah lagi kayak tetangga, teman-teman yang lain mengatakan, Kang, kok lu sekarang kurusan? Nah, ada orang yang bilang kurus, itu buat saya pribadi itu sangat luar biasa. Itu sangat kayak ditusuk, kayak ditombak kan. Hati saya, jantung saya ditombak gitu kan. Waduh, itu mudah ke-trigger gitu. Wah, itu tuh orang-orang anxiety. Ada yang bilang kurus, kok lu sekarang celongan? Wah, mikir tuh. Ada pokoknya ada orang yang ngomong kurus, ngomong kok lu celong, kok lu pucat gitu kan. Kok lu warna badannya begini, kok lu nambah kuning aja. Itu buat saya dulu yang terkena anxiety disorder itu langsung itu bukan nama sembuh itu. Padahal dia lagi bercanda, emang bukan bercanda sih, memang bener. Kok lu kurus? Memang bener gue kurus gitu. Nah, tapi bagi kami yang penerimanya sebagai orang terkena anxiety disorder itu langsung pikirannya, aduh bener-bener jangan gue mati. Terus lagi salahnya kita itu searching. Nah, ini yang harus dihindari. Searching, tanda-tanda kematian, waduh, tanda-tanda begini, masya Allah, itu nggak enak banget. Maka kalian selain kalian olahraga, dan wajib 2 hal yang perlu kalian hindari. Yang pertama, jangan pernah curhat tentang anxiety, tentang asam lambung, tentang sensasi kepada orang yang tidak pernah mengerti tentang anxiety disorder. 1 di situ. Yang kedua, jangan pernah searching
ataupun menonton video-video yang tidak bermanfaat, video-video penyakit ini risikonya begini, ini begini, buang. Apalagi yang dikatakan yang lari, yang dikatakan dia emang jualan alias bakul, tapi dengan caranya nakut-nakutin, buang. Wajib blokir. Kenapa? Maaf teman-teman, karena kalian kalau pengen cepet pulih, cepet sembuh, bisa. Kenapa? Itu harus dihindari. Saya tanpa obat, tanpa herbal, teman-teman. Saya bisa sembuh tanpa obat, tanpa herbal. Saya murni alami, sembuh murni alami. Jadi saya pengen membantu kalian, kalian pun bisa sebetulnya. Bisa. Dan banyak, puluhan, mungkin sudah bukan puluhan, ratusan teman-teman kami yang sudah menonton, yang ikut dengan kami, yang ikut dengan program-program kami, terus ikut arahannya. Terus sampai sekarang, alhamdulillah teman-teman, lihat di kolom komentarnya, itu kalau di grup-grup juga mereka udah sangat luar biasa, dan ini sangat membantu kita. Adanya teman-teman yang lain saling support, saling membantu, kasih pemahaman, saling memberikan semangat, edukasi, agar orang-orang bisa termotivasi, orang-orang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder. Ini penting bagi orang-orang penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder. Ini sangat luar biasa. Maka kalian teman-teman ya, untuk para penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder itu, kalian sekarang nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, karena itu tidak berbahaya sama sekali. Sehoror apapun, sedahsyat apapun sensasi yang kalian rasakan, tidak berbahaya. Lalu kalian jangan pernah memanjakan diri begini teman-teman ya. Ada sedikit-dikit kalian IGD, dikit-dikit kamu ke rumah sakit, dikit-dikit kamu periksa. Udah deh, stop, jangan seperti itu. Wong kalian tuh sehat, nyatanya kalian tuh nggak apa-apa. Jadi kalian nggak perlu takut. Jangan memanjakan diri apa-apa IGD. Memang sih teman-teman ya, untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder itu teman-teman, tempat yang paling damai, tempat yang paling tenang, yaitu ada dua hal. Yang pertama di IGD, yang pertama itu di IGD, yang kedua istilahnya itu teman-teman, selain yang kedua, depan saya ada kecelakaan. Bun, jatuh motor tuh. Nggak apa-apa. Jadi selain tempat IGD yang apa namanya, yang damai, itu di rumah sendiri, di kamar. Dan ini sangat luar biasa, dan ini sangat membantu untuk kalian. Kenapa? Kamu hindari, jangan pernah memanjakan diri, karena untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder itu tidak berbahaya sama sekali. Kalian nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas lagi ya. Untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder itu tidak ada hubungannya dengan penyakit. Jadi kalian nggak perlu mengkait-kaitkan dengan penyakit, karena berperang kita itu dengan mental, dengan psikis kita, bukan dengan penyakit. Jadi kalian jangan pernah mengkait-kaitkan, dan kalian bisa sembuh, saya sembuh, mungkin teman-teman yang lain. Nah, mungkin mentor-mentor yang lain yang tidak jualan, mereka sembuh murni, banyak loh. Sembuh dia. Ya dulu nih parahnya bagaimana, nggak saya sebutin, sembuh itu semuanya. Nah, terus juga teman-teman, buktinya banyak lah. Banyak kan mentor-mentor di TikTok itu mereka udah sembuh, dia mantan penderita sama. Nah, begitupun saya. Ada yang 23 tahun, ada yang 15 tahun, bahkan 10 tahun, bahkan sampai ada yang kayak saya 3 tahun sekian. Walaupun saya parah, ternyata ada yang lebih parah lagi. Saya berbicara tentang orang yang sudah alumni lah, ataupun penyintas. Ketika sudah sembuh dan sebagai total, akhirnya apa? Ya, dia bener-bener, saya berbicara tuh ya sensasinya sama, seremnya sama, horornya sama, apa yang sama. Tapi kok lu lama banget? Ya karena gua lama itu karena gua nggak tahu metodenya. Karena zaman dulu kita itu nggak ada mentor-mentor seperti ini. Kita nggak bisa ngandelin, kita hanya bisa diskusi dengan dokter, paling konsultasi dengan dokter, dengan ini hanya mengandalkan info itu. Nggak ada dulu itu yang seperti ini, nggak ada. Jadi saya juga baru tahu ternyata, oh iya, terus diajukan, dia bilang, Kang gimana Kang, ini tuh kasihan tuh, banyak kayaknya, coba saya upload. Kenapa? Karena saya gini teman-teman ya, saya sendiri merasakan ya, duit saya 1 tas pada waktu sakit itu habis teman-teman. 1 tas kecil lah teman-teman, ya lumayan lah buat beli Ninja Second yang 2 silinder itu, habis teman-teman. Sebanyak apapun uang kita, kalau kita hanya takut, gelisah, khawatir, was-was, apa-apa IGD rumah sakit itu udah habis teman-teman. Bayangkan itu sekali IGD dirawat itu bukan apa-apa. Iya kalau kita orang ada teman-teman. Coba di antar teman-teman kita yang lagi nggak ada, uang nggak ada, kerjaan nggak ada dan sebagainya. Itu gimana? Nah saya tuh kasihan. Jangan sampai kalian itu
uang sudah habis baru sadar. Oh iya. Nah, uang sudah habis baru sadar kita, oh iya begini caranya, dengan cara murah, dengan cara biasa, udah. Oh iya, uang udah habis dulu. Nah, saya jangan sampai seperti itu, jangan sampai seperti saya. Begitu saya uang udah habis baru sadar. Gitu. Nah, kalian jangan sampai seperti saya. Jadi dari sekarang kalian, oh ya ini nggak apa-apa. Kalian nggak perlu mengandalkan ini harus rumah sakit harus gede. Dulu pun sama, kita terkena panik attack, khawatir, takut, cemas yang berlebihan atau anxiety disorder tuh teman-temannya, gara-gara diakibatkan asam lambung. Nah, dari situ teman-teman saya panik, apa-apa rumah sakit. Karena takut, ada yang sebagian takut dadakan, takut kena penyakit berat, takut nggak tertolong. Jadi panik itu bawaannya, panik aja. Nah itu dulu pikiran saya seperti itu, yang namanya takut stroke, takut gila, takut apa, dan semuanya teman-teman yang saya rasakan itu 99,9% penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder itu tidak berbahaya, dan itu aman, walaupun nggak nyaman, aman, dan kalian pasti sembuh. Saya sembuh, teman-teman yang lain sembuh, kalian tuh pasti sembuh, gitu teman-teman. Jadi kalian nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Jadi jangan berpikir tentang wah nih bahaya ya, enggak. Jadi jangan bikin suatu ancaman. Kita nggak sarapan, sarapannya telat dan sebagainya. Jangan dibikin, waduh gua belum sarapan nih. Wah nanti kayak kumat. Ya udah, kalau kalian pikir begitu ya seolah-olah jadi ancaman. Jadi biasa-biasa aja. Gitu. Apalagi sampai wah ini tuh ada, enggak deh pokoknya. Saya ketika masa pemulihan, saya udah bisa masa bodoh teman-teman. Untuk beberapa bulan, 4 sampai 5 bulan itu udah biasa lah. Coba saya dilalah teman-teman ya. Termosnya pecah, kan kemana-mana dulu saya suka bawa termos, bawa makanan teman-teman. Termosnya pecah, terus makanan nggak bawa, saya diem aja. Aduh nih hampir kumat gitu kan, hampir kumat nih, kenapa nih, hampir saya cuek aja. Bener-bener sampai sore kita nggak makan terus. Jadi asalkan kita pikirannya nggak begitu nggak begitu sepaneng. Walaupun kita belum makan, buktinya apa? Kemarin kita puasa kemarin kita bawa puasa, ya dikatakan aman-aman saja, kita bawa puasa, kita bawa aman-aman aja ketika sudah puasa. Karena apa? Kita sudah bisa berdamai dengan sensasi. Itulah tandanya orang bisa berdamai dengan sensasi. Bagaimana caranya untuk bisa berdamai dengan sensasi? Kayak kita nih waktunya puasa, kita puasa nggak ada sensasi, mungkin sehari 2 hari ada sensasi, 3 hari 4 hari sampai seminggu kemudian ya biasa, kita bisa berdamai dengan sensasi, kita bisa menghadapi bulan puasa. Tapi setelah bukanya kita akan kerasa yang namanya kelengan lagi. Nggak apa-apa, itu lagi adaptasi. Nah kemarin kita puasa, kita bisa dibawa puasa karena kita sudah bisa beradaptasi dengan keadaan lapar. Berarti orang sudah bisa adaptasi, berarti dia sudah bisa berdamai dengan sensasi itu. Nah kalau ketika kita buka puasa itu teman-teman, kita ada lagi sensasi yang keluar, jadi wajar. Itu lagi berdamai dengan sensasi, dia lagi adaptasi dulu. Jadi kalian jangan berpikir yang macam-macam, jangan berpikir yang aneh-aneh, karena penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder itu tidak berbahaya. Nah untuk itu teman-teman, agar kalian bisa lebih pulih lagi, agar kalian bisa lebih semangat lagi, kalian yang pertama lupakan ya tentang berpikir yang namanya M. Karena penderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder itu tidak membuat kamu M, tidak membuat kamu stroke, tidak membuat kamu gila, tidak membuat kamu pingsan, nggak bakalan. Jadi kita berperangnya, ingat teman-teman, berperang kita itu bukan dengan penyakit teman-teman. Berperang kita itu dengan pikiran kita. Berperang kita itu dengan psikis kita. Kita berperang dengan mental kita. Kita berperang dengan perasaan kita. Kalian harus pinter dan pandai membuang perasaan itu. Jangan sampai kalian menuruti rasa takut, khawatir, cemas, was-was, gula-gulana, jangan diikutin. Terus yang ketiganya teman-teman, kalian pun juga jangan bermalas-malasan. Jangan suka kebanyakan rebahan, tiduran, melamun, itu hindari. Kenapa? Itu yang membuat hormon kortisol berantakan, hormon stres, ya kan? Hormon stres ngumpul semua tuh. Karena orang anxiety disorder itu yang lebih suka mengkait-kaitkan. Lebih suka mengkait-kaitkan. Itu permasalahannya. Apa-apa dikait-kaitkan. Ini yang jadi masalah. Jadi kalau untuk saya pribadi, stop untuk mengkait-kaitkan tentang orang lain, tentang penyakit, tentang berita duka. Ya. Orang-orang terkena anxiety begitu teman-teman. Kenapa? Karena sifatnya suka ngeyel, ya kan? Suka ngeyel, suka mengelak. Ya gitu, gampang tersinggung, cepat marah. Aduh, pokoknya macam-macam. Ya mohon maaf teman-teman, kalau nggak ngelak ya. Kadang-kadang hubungannya apa teman-teman ya?
suara ambulan dari dulu seperti itu, suara burung seperti itu, berita orang meninggal juga dulu ya, orang meninggal di musola atau di masjid tuh innalillahi pasti diumumin kan, kita dengar. Dan waktu saya terkena anxiety disorder itu, waduh, selimutan, diem, tiduran, aduh, serba takut. Hubungannya apa? Dari dulu juga berita orang M ya begitu. Masa berita orang M gitu, assalamualaikum, ajab kan nggak mungkin. Kan begitu teman-teman. Jadi emang berita orang meninggal gimana sih umumnya ya begitu. Al-adatul muakamah emang adatnya seperti itu. Jadi yang salah itu bukan mereka. Yang salah itu bukan telinga kita yang mendengar, bukan dari kabar mereka, bukan. Yang salah itu adalah pikiran kita. Yang salah itu adalah pikiran kita. Mental nggak salah, pikiran kita yang salah. Karena dari pikiran terlalu kenceng, takut khawatir, mental jadi down. Kalian semakin terpuruk begitu. Wah, ini tetap kuncinya di pikiran. Dan ingat teman-teman, pikiran kalian adalah sumber obat buat kalian. Pikiran kalian justru obat sesungguhnya. Makanya bagaimana kita bisa menangani pikiran-pikiran yang negatif itu. Bukan hanya bicara apa yang terjadi negatif, nggak bisa. Orang ngomong gampang. Apa yang terjadi negatif bisa gampang ngomong. Nah, saya teori metodenya agar kalian bisa lepas daripada anxiety disorder, dari pikiran-pikiran negatif itu, maka kalian ya seperti ini teman-teman yang saya lakukan, kayak olahraga, bersosialisasi, berinteraksi, berkomunikasi, tujuannya untuk bisa melupakan sensasi itu kuncinya. Jadi bukan hanya bicara alihkan aja pola pikir negatifnya, alihkan pola pikir negatif itu, ada sikap, ada bandel yang digerakkan. Bagaimana mengabaikan pola pikir negatifnya itu dengan cara berolahraga, aktivitasnya olahraga pagi rutin, terus juga bersosialisasi, berinteraksi, berkomunikasi, tujuannya untuk melupakan sensasi. Kalau kalian sudah lupa, baal otak amigdala tidak akan mengirimkan sinyal yang negatif kepada pikiran kita, agar kalian bisa kuat, tegar lagi. Dulu kita nih sebelum terkena anxiety disordernya biasa-biasa aja. Dulu kita sebelum terkena anxiety disorder kita biasa-biasa, kita kebal gitu. Kita dulu ya sebelum terkena anxiety disorder kita takjiah, kifayah, ngelayat ya biasa-biasa aja. Memang takut hari itu. Setelah bubar ngelayat, sudah nguburin orang yang meninggal, sudah dikubur segala, kita pulang nih ya hilang, kita bisa bahagia lagi, ngerokok, ngopi, hahaha lagi, karena hari itu doang dan itu wajar. Nah, orang anxiety jangankan kita pergi datang, ngedenger aja, belum ngelihat baru ngedenger aja udah selalu dikait-kaitkan, selalu disama-samakan, selalu kita mempunyai skenario sendiri. Ini kesalahan orang-orang yang terkena anxiety disorder. Dari mana semuanya itu? Dari pikiran kita. Kenapa? Ya dari pikiran kita terlalu berlebih, yang membuat hormon kortisol itu tinggi, berantakan, tidak stabil, stres lagi, piar-piaran lagi, les-lesan lagi, begah lagi, selalu seperti itu terus. Jadi untuk kalian para penderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder, maka yang perlu dibutuhkan oleh kalian itu adalah orang yang bisa mengerti tentang kalian, yang bisa memahami. Dan kalian orang-orang yang bisa, para pendamping ataupun orang-orang yang teman saudara, siapapun yang mempunyai orang yang terkena anxiety disorder, maka bantu mereka dengan mensupportnya, memberikan semangat, memberikan dukungan, memanjakan, membahagiakan. Terus jangan diabaikan, jangan dicuekin, jangan mengatakan lu lebay, jangan. Itu buat mereka orang terkena anxiety itu apa ya, dikatakan omongan lebay itu langsung pikirannya udah nggak enak, perasaannya nggak enak. Lu lebay, lu nggak apa-apa lu. Ya bagi orang kita sehat, iya ngomong begitu, tapi bagi orang anxiety itu riskan. Maka itu apa namanya, nggak bisa cepat pemulihannya. Seperti itu. Jadi kalian harus bisa mengabaikan pola pikiran negatifnya. Kalian juga sebagai teman-teman juga harus bisa mensupport kepada teman, saudara, suami ataupun istri, bisa memahami, bisa mengerti, terus didukung terus. Kenapa? Agar apa namanya, agar mereka semakin membaik, mereka sampai cepat sembuh, mereka juga bisa apa namanya, bisa pulih dengan cepat gitu. Tapi tetap teman-teman harus lakukan namanya olahraga pagi, bukan hanya berjemur saja, lakukan olahraga dengan cara berjalan kaki,
terus beraktivitasnya olahraga, terus bersosialisasi, berinteraksi, berkomunikasi, tujuannya untuk mengalihkan sensasi, tujuan untuk mengalihkan pola pikiran negatif. Itu saja teman-teman, agar kalian bisa lebih cepat. Nggak usah neko-neko, kalian bisa sembuh tanpa obat, tanpa herbal. Jadi kalian nggak usah khawatir lagi. Insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Di depan, di layar saya ini banyak orang-orang yang pada datang. Jadi saya nggak enak sendiri. Jadi sebenarnya durasi saya masih panjang ya, tapi nanti saya akan sambung lagi ke, mungkin saya part 1 sama part 2 aja teman-teman ya. Nanti video-video selanjutnya akan nyusul dengan saya menjawab komentar-komentar kalian lewat video-video ini teman-teman. Mudah-mudahan ini jadi manfaatnya. Yang baik kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang jelek dari saya pribadi. Al-insan makhluqun manisan. Saya manusia biasa, termasuk anak jadi mohon maafnya bagi saya salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maafnya. Saya doakan kalian akan sehat selalu, panjang umur, dan tetap semangat, jangan lupa bahagia. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.